Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Adiat Manawab, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi 9 mengenai sistem pendidikan di negara-negara maju pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Jawabannya yaitu, ya, masalah pendidikan yang terjadi di negara maju seperti Jepang sebagaimana dipaparkan dalam artikel ilmiah tersebut juga dirasakan di sekolah kami, yaitu di SDN nomor 18 Bababulo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Walaupun konteks dalam dan sumber daya sangat berbeda, namun beberapa masalah mendasar menunjukkan kesamaan. Persamaan yang pertama, kurangnya kemampuan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, sama seperti di Jepang yang mendapat kritik karena siswa kurang mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa kami juga menunjukkan kecenderungan hanya menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menjawab soal terbuka dan eksploratif. Nah, banyak siswa lebih terbiasa mengerjakan soal pilihan ganda daripada soal uraian atau studi kasus yang membutuhkan penalaran dan kreativitas. Hal ini serupa dengan temuan PISA pada siswa Jepang. Yang kemudian ketiga, minimnya keterampilan membaca kritis. Nah, seperti yang diungkap oleh Max, Jepang mengalami penurunan skor PISA dalam literasi membaca. Kondisi ini juga saya amati di sekolah kami, di mana siswa belum terbiasa membaca untuk memahami makna tersirat atau penyusun opini. Selanjutnya perbedaannya yaitu yang pertama itu sumber daya pendidikan. Jepang memiliki kurikulum nasional kuat dalam sistem pendidikan yang mapan. Sedangkan di daerah kami, tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan pelatihan guru yang belum merata. Selanjutnya, implementasi kebijakan berbasis data. Di Jepang, hasil PISA digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Di sekolah kami, penggunaan data hasil asesmen seperti AIN atau AKM masih belum maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan sekolah. Pertanyaan yang kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Negara-negara anggota OECD, khususnya Jepang, menanggapi hasil PISA dengan serius dan menjadikannya sebagai dasar pembenahan sistem pendidikan. Artikel tersebut menggambarkan bagaimana Jepang menanggapi penurunan performa dalam PISA dengan melakukan reforma kurikulum dan pembelajaran. Langkah Jepang dalam mengatasi masalah pendidikan yang pertama itu revisi kurikulum nasional, Course of Study 2008. Nah, Jepang mengubah pendekatan pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan menggunakan pengetahuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya, peningkatan aktivitas verbal. Max mendorong semua mata pelajaran untuk melatih siswa berpikir dan mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulis. Selanjutnya yang ketiga, penerapan pembelajaran lintas disiplin. Nah, melalui period of four integrated students, siswa diajak belajar secara tematik, eksploratif, dan berkolaborasi dalam proyek nyata.
Selanjutnya, pengembangan asesmen nasional. Jepang memperkuat sistem penilaian berbasis kompetensi, walaupun tetap berhati-hati agar tidak menjadikan asesmen sebagai alat peringkat sekolah. Selanjutnya, keterkaitan Modul 7 MPDR 5307. Modul 7 membahas bagaimana negara-negara maju melakukan reformasi kurikulum untuk merespon globalisasi dan revolusi industri 4.0 dalam konteks Jepang. Nah, yang pertama itu penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran lintas mata pelajaran merupakan bentuk respon terhadap tuntutan global. Selanjutnya, pendekatan pada soft skills seperti berpikir kritis, berkolaborasi, dan komunikasi adalah bagian dari pendidikan abad ke-21 yang juga dibahas dalam modul 7. OH mendorong pembelajaran berbasis hasil outcome-based learning, dan Jepang telah menerapkan dengan mendorong penggunaan data assessment untuk kebijakan. Dengan demikian, Jepang menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip dalam modul 7, yaitu adaptasi kurikulum terhadap perubahan sosial global dan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan data. Pertanyaan yang ketiga, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan Jepang materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Yang pertama itu struktur pendidikan Jepang. Jepang menganut sistem 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Yang kedua, pendidikan dasar SD dan SMP bersifat wajib dan kurikulumnya seragam di seluruh negeri. Lebih dari 98% siswa melanjutkan ke jenjang menengah atas, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, kurikulum dan revisi oleh MEX. Kurikulum nasional disebut Course of Study dan revisi secara berkala oleh MEX. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Revisi besar pada tahun 2008 dilakukan sebagai respon terhadap penurunan hasil PISA dengan fokus pada yang pertama, penguatan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, peningkatan verbal aktivitas di semua mata pelajar. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek dan eksperimen. Yang keempat, atau yang terakhir, integrasi pembelajaran melalui living environment studies dan period of integrated studies. Selanjutnya, kaitan dengan hasil PISA. Yang pertama itu Jepang mengalami penurunan skor PISA pada tahun 2003 dan 2006, terutama dalam literasi membaca. Hal ini mendorong pemerintah untuk mereformasi pembelajar agar tidak hanya menekan hafalan tetapi pemahaman mendalam. Yang kedua, setelah reformasi kurikulum diterapkan, hasil PISA 2012 menunjukkan peningkatan signifikan terutama dalam membaca dan matematika, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif. Selanjutnya pada kompetensi lintas disiplin dan keterampilan abad 21. Sejalan dengan indikator PISA yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dan aplikasi dalam konteks nyata. Selanjutnya faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama itu budaya belajar yang kuat di kalangan siswa dan dukungan orang tua. Selanjutnya pelatihan guru secara kontinu dan seleksi guru yang ketat. Selanjutnya manajemen sekolah yang otonom namun tetap dalam kerangka nasional. Kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu masalah pendidikan di negara maju seperti Jepang ternyata juga terjadi di sekolah-sekolah Indonesia, termasuk di SDN nomor 18 Bababulo, Kabupaten Majene. Bedanya, Jepang memiliki sistem terstruktur dan tanggap terhadap data hasil evaluasi seperti PISA melalui reformasi kurikulum. Mereka meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan. Keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302 sangat kuat, terutama dalam hal penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan global, pentingnya pendidikan berbasis kompetensi, serta integrasi pembelajaran lintas disiplin. Terima kasih, itulah tadi hasil video mengenai diskusi 9
Terima kasih.